Soal Bahasa Indonesia, Kelas 3, Semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Ayo Main. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh Tio dan teman-temannya berdasarkan gambar dan teks. Bacalah dengan cermat. Lompat tali, putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, gagal. Tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh, tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Soal nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Tio dan teman-temannya? Dalam gambar dan bacaan tersebut, apakah A. bermain tali, B. bermain bola, atau C. bermain layangan? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menganalisis reaksi Tio terhadap kejadian yang terjadi. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi Tio terhadap tali karet membelit kakinya? Apakah A. menangis dan marah, B. tetap tertawa meskipun jatuh, atau C. berhenti bermain dan pulang? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengurutkan urutan pemain yang terlibat dalam permainan lompat tali. Soal nomor 3. Siapa yang akan bermain setelah Tio? Apakah A. Anis, B. Edo, atau C. Tio? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi tema atau pokok cerita berdasarkan uraian yang diberikan dalam teks. Soal nomor 4. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Apakah A. cara bermain lompat tali, B. perasaan saat bermain lompat tali, atau C. cara membuat peralatan lompat tali? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi objek-objek yang terlihat di sekitar Tio dan teman-temannya dalam gambar. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat di sekitar mereka? Selain alat untuk bermain tali, apakah A. bola, B. boneka, atau C. sepeda? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam kategori mainan. Soal nomor 6.
Benda apa yang dapat dikelompokkan sebagai mainan? Apakah A. Buku, B. Sepeda, atau C. Tali? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali dan membedakan objek-objek yang termasuk dalam kategori makhluk hidup. Soal nomor 7. Apa yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup? Apakah A. Bunga, B. Bola, atau C. Jam? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami strategi untuk mengubah perhatian seseorang dari suatu emosi atau perasaan negatif menjadi sesuatu yang positif atau netral. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Adikku cemberut. Aku tahu. Biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil, kemudian melompat sambil bergaya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Ancang-ancang, B. Membelit, atau C. Kesempatan? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami berbagai ekspresi kasih sayang dan kenyamanan dalam konteks percakapan atau cerita. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Dia memeluk dan kakiku sambil tertawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Menghalus-enghalus, B. Menjentikan, atau C. Membelit? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat yang membutuhkan tanda baca koma untuk membedakan ajakan atau seruan dari kalimat biasa. Soal nomor 10. Kalimat yang memerlukan tanda baca koma agar lebih jelas maknanya adalah apa? Apakah A. Ayo putar lebih cepat, B. Tali membelit kakinya, atau C. Tio tertawa? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat tanya dan membutuhkan tanda baca tanya untuk menyatakan pertanyaan dengan jelas. Soal nomor 11. Di bawah ini, kalimat mana yang membutuhkan tanda baca tanya? Untuk menunjukkan kalimat tanya, A. Tio tertawa, B. Akankah dia berhasil, C. Ayo putar lebih cepat? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi kapan titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pernyataan.
Soal nomor 12. Apa fungsi utama dari titik? Dalam sebuah kalimat, apakah A. mengakhiri kalimat perintah, B. mengakhiri kalimat tanya, atau C. mengakhiri kalimat berita? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menggambarkan tujuan penggunaan tanda tanya dalam kalimat untuk menyatakan pertanyaan atau permintaan informasi. Soal nomor 13. Apa tujuan dari tanda tanya? Dalam sebuah kalimat, tanda tanya untuk mengakhiri A. kalimat tanya, B. kalimat perintah, atau C. kalimat berita. Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan dalam teks yang diberikan dan memilih perbaikan yang tepat sesuai dengan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Bacalah dengan cermat. Main egrang. Kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat jaga keseimbangan. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan. Soal nomor 14. Bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki? Apakah kalian perlu bantuanku? Apakah A. Apakah kalian perlu bantuanku? B. Apakah kalian perlu bantuanku? Atau C. Apakah kalian perlu bantuanku? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memahami konteks kalimat-kalimat yang diberikan dan mengubahnya agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Soal nomor 15. Mana yang merupakan perbaikan yang benar? Untuk ingat jaga keseimbangan. Apakah A. ingat jaga keseimbangan, B. ingat jaga keseimbangan, atau C. ingat jaga keseimbangannya? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat setelah mengamati ilustrasi. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Apa yang harus kalian lakukan setelah menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok mainan? Apakah A. mencari gambar benda, B. membaca deskripsi benda, atau C. menggambar ilustrasi sendiri? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat merumuskan kesimpulan tentang apakah catur dapat dianggap sebagai olahraga dengan fokus pada aspek mental dan potensi manfaatnya. Soal nomor 17. Menurutmu, mengapa catur dikategorikan sebagai olahraga? Apakah A. catur adalah olahraga karena melatih kemampuan konsentrasi dan strategi, B. olahraga seharusnya memerlukan aktivitas fisik yang signifikan, atau C. catur adalah olahraga mental yang membangun kemampuan berpikir kritis? Silahkan dipilih yang paling benar.
Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan setelah mengambil 2 kotak bekas kemasan makanan dan gunting. Perhatikan gambar dan instruksi berikut yang perlu disiapkan dalam membuat kamus kotak. 2 kotak bekas kemasan makanan. Gunting. Langkah-langkah. Ambil 1 kotak, gunting menjadi kartu berukuran 10 x 10 cm. Ambil kotak yang satu lagi, buang bagian atasnya. Ambil selembar kertas, tuliskan kamus kotak dan nama kalian. Tempelkan tulisan itu pada kotak. Masukkan kartu-kartu kalian ke dalam kamus kotak. Soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan setelah mengambil 2 kotak bekas kemasan makanan dan gunting? Apakah A. Buang salah satu kotak, B. Potong kedua kotak menjadi kartu berukuran 10 x 10 cm, atau C. Lipat kotak menjadi bentuk baru? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memahami langkah terakhir dari instruksi yang diberikan. Soal nomor 19. Langkah terakhir dari instruksi di atas adalah apa? Apakah A. Masukkan kartu-kartu ke dalam kamus kotak, B. Lipat kertas menjadi bentuk kotak, atau C. Buang kotak bekas kemasan makanan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat memahami kata kerja dalam teks deskriptif, serta memperkuat keterampilan literasi bahasa. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Bacalah dengan nyaring. Perhatikan kata-kata yang diberi tanda. Pemain akrobat. Lihat, kaki mereka terangkat, terlipat. Mereka meliuk dan melompat. Mereka meregangkan badan seperti menggeliat. Andai jadi pemain akrobat, aku harus berlatih dengan giat. Soal nomor 20. Apa kesamaan kata-kata yang bertanda kuning? Apakah A. Semuanya berkaitan dengan gerakan fisik, B. Semuanya berakhir dengan akhiran at, atau C. Semuanya merupakan kata kerja? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.